Manusia dalam kehidupannya selalu bergerak untuk mencari kehidupan yang nyaman, aman, bahkan mapan. Dalam pergerakan itu, ini merupakan sebuah hal yang wajar saja, karena manusia diciptakan dengan naluri supaya dia memperoleh sebuah kehidupan yang aman bagi dirinya. Supaya dia menghadapi kehidupan ini, dia bisa berlindung daripada segala sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Aman, lalu nyaman, artinya kehidupan yang juga memberikan kenyamanan untuk dia menikmati hidup ini. Bahkan juga sebuah kemapanan, kehidupan di atas rata-rata. Nah, dalam upaya atau pergerakan manusia untuk mencapai sebuah kehidupan yang aman, nyaman, dan mapan, kita akan melihat bahwa pemazmur menawarkan sebuah janji Tuhan dalam kehidupan yang memberikan kepada kita sebuah perlindungan yang dikejar oleh manusia pada umumnya dan dibutuhkan oleh kita juga sebagai orang-orang percaya. Simak Niam Listrik. Dalam Mazmur 91, pemazmur membahas tentang Tuhan sebagai tempat perlindungan yang aman. Mazmur 91 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Dalam Lindungan Allah. Mazmur ini berbicara tentang hal-hal yang kita butuhkan dalam kehidupan ini yang disediakan oleh Allah bagi kita ketika kita berlindung kepada Allah. Nah, saudara-saudara, waktu saya SMP, katakanlah begitu, saya pernah ketemu dengan seorang kawan, bermain dan berteman dari seorang kawan bersama dengan seorang kawan yang datang merantau ke Ambon dari Maluku Tenggara. Dan ketika bermain, saya melihat dia mengangkat bajunya dan kemudian ada kain yang melilit di pinggangnya. Dia lalu mengeluarkan sepotong tulang. Lalu saya bertanya kepadanya, apa arti tulang itu? Kenapa mesti dibawa? Tulang siapa? Lalu dia mengatakan bahwa ini tulang neneknya dan dia bawa untuk merantau, diberikan oleh orang tuanya dengan maksud supaya dengan adanya tulang itu dia dijaga dan dilindungi dari segala malapetaka ataupun dari segala niat jahat orang lain. Yang hendak saya katakan di sini bahwa ketika kita mengejar sebuah kehidupan yang aman, kita berusaha untuk melindungi kehidupan kita daripada mara bahaya apapun bentuknya supaya kehidupan kita aman. Lalu kemudian kita berusaha mengejar sebuah kehidupan yang nyaman, di mana kita bisa menikmati hal-hal yang baik, maka orang bisa saja melakukan hal-hal tertentu di mana dia mengupayakan segala sesuatu yang bisa dia upayakan supaya kehidupannya menjadi aman. Dia memakai hal-hal yang ada di sekitarnya untuk berusaha melindungi kehidupannya. Nah, apa yang dikatakan oleh pemazmur tentang hal ini? Apa yang dikatakan oleh pemazmur tentang sebuah perlindungan bagi kita di tengah-tengah mara bahaya, ancaman, malapetaka, orang-orang jahat, sakit, penyakit, atau apapun juga? Apa yang dikatakan oleh pemazmur? Dalam Mazmur 91 tadi dikatakan bahwa ketika manusia berusaha untuk mencari keamanan, kenyamanan, bahkan kemapanan dalam hidupnya, pemazmur mengatakan tidak ada hal lain yang menjadi sebuah jaminan yang sangat kuat selain Allah. Saudara-saudara, Mazmur 91 mengatakan tentang perlindungan yang lengkap bagi kita sebagai manusia, sebagai orang-orang percaya. Kita akan simak satu persatu. Ketika kita bergerak untuk mencari sebuah kehidupan yang aman, tempat berlindung yang aman, bahkan bergerak untuk sebuah kehidupan yang nyaman dan mapan, pemazmur mengatakan sebenarnya
kita tidak perlu mencarinya di luar Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena itu dalam Mazmur 91 dikatakan aman dalam lindungan Allah. Ada beberapa hal yang kita sangat butuhkan, kita kejar, disediakan oleh Allah bagi kita. Yang pertama adalah Tuhan melindungi kita dari rencana atau perbuatan jahat manusia. Nah, teman yang tadi saya katakan, saya cerita ketika saya SMP, saya ketemu dengan dia, memakai hal itu untuk melindungi dirinya. Saya pernah punya pengalaman juga sebagai pendeta pelayanan di daerah Maluku Barat Daya, dan ketika itu ada tentara yang datang dari Jawa melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengamankan daerah di tempat saya melayani. Nah, dia mengalami kesakitan. Ketika didoakan, kemudian yang muncul adalah tentara tersebut membawa sebuah ikatan dengan benang merah dan di dalamnya ada berisi mantra-mantra. Nah, yang mau dikatakan begini, ketika dilayani dan benda itu diambil, orang ini kemudian sembuh. Nah, saudara-saudara, saya hendak mengatakan begini, bahwa Alkitab mengatakan kepada kita bahwa di sekeliling kita ada begitu banyak kekuatan dan kuasa di luar kuasa Tuhan Yesus. Karena itu Lukas 10 dikatakan, kepadamu telah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Jadi penulis Lukas memaksudkan bahwa kita memiliki musuh, yaitu iblis, dan kemudian orang-orang yang menggunakan kuasanya untuk menyerang kita, dan ada penguasa-penguasa teritorial atau roh-roh jahat yang ada di sekeliling kita, yang tidak kembali sampai pada saat nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, dalam kehidupan kita tiap hari, kita bisa saja terancam oleh kekuatan-kekuatan jahat ini. Saya bercerita tentang tentara tadi dengan maksud bahwa mau menggambarkan bahwa dia memakai itu untuk mengamankan dirinya. Tetapi ternyata dia lupa bahwa apa yang dia pakai, kekuatannya di bawah kekuatan teritorial yang ada di tempat saya melayani. Di setiap tempat, di mana tempat kita tinggal, di sekeliling kita dikelilingi oleh kuasa-kuasa lain yang tidak bisa kita lihat, kuasa-kuasa jahat dan seterusnya. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan, kepadamu telah diberikan kuasa menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kuasa itu tidak lenyap, ada di sekitar kita, tetapi ditahan karena status kita sebagai anak-anak Allah. Karena dalam pertama Yohanes 3 dikatakan bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih kuat daripada roh yang ada di luar diri kita. Nah, dalam surat 1 Yohanes dikatakan begitu. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa ancaman mara bahaya, rencana jahat orang, senjata-senjata yang dibawa musuh bisa saja setiap hari diarahkan kepada kita. Entah orang mengancam kita lewat santet atau lewat guna-guna atau apapun juga, cara kita berlindung yang paling aman adalah kita berlindung pada Tuhan. Saya telah memberikan 2 contoh tadi. Dan ini mau mengatakan kepada kita bahwa tidak ada kekuatan di langit maupun di bumi yang melebihi kekuatan kuasa Tuhan Yesus. Karena dalam Matius 28 dikatakan bahwa kepadaku, Tuhan Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa di langit maupun di bumi. Artinya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Kita tidak perlu berlindung pada kekuatan lain di luar kekuatan Tuhan Yesus supaya hidup kita aman. Saudara-saudara, Anda harus mempercayai itu. Bila Anda orang percaya dan Anda masih memakai kekuatan di luar kuasa Tuhan Yesus untuk melindungi diri Anda, maka Anda bukanlah orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Padahal Alkitab menyaksikan secara luar biasa bahwa Tuhan Yesus memiliki kekuatan kuasa melebihi segala kekuatan kuasa yang ada di langit maupun yang di bumi. Anda aman berlindung padanya, sebab kekuatan kuasanya melebihi segala kekuatan kuasa musuh dalam bentuk apapun. Musuh punya kuasa, iblis punya kuasa, dia bisa menyerang Anda. Orang lain bisa memakai kuasanya untuk menyerang Anda. Tetapi ketika Anda berdiri di dalam nama Tuhan Yesus,
berlindung pada kuasa darahnya, tidak ada sesuatu kekuatan pun yang bisa menyentuh hati. Saudara-saudara, yang kedua yang pemazmur katakan sebagai perlindungan kita, ketika kita menjadikan Allah, menjadikan Tuhan sebagai perlindungan kita, maka dalam Mazmur 91 ini dikatakan Tuhan melindungi kita dari penyakit. Tuhan melindungi kita dari penyakit. Kita tahu bahwa selama beberapa waktu ini kita bergumul dengan COVID-19. Kita tahu juga bahwa rekayasa-rekayasa manusia dengan senjata biologi, bahkan rekayasa-rekayasa untuk mengembangkan kehidupan bisa berdampak dan berisiko untuk kesehatan kita. Dengan kata lain, semakin ilmu pengetahuan maju, medis semakin canggih, tetapi penyakit-penyakit pun semakin berbahaya. Nah, dalam hal ini, saya hendak mengatakan kepada kita bahwa ketika kita mengalami kesakitan, biaya untuk berobat itu tidaklah murah. Dan tidak semua orang bisa untuk mengobati penyakitnya dengan biaya yang mahal. Itu sebabnya terkadang saya dalam pelayanan menemukan orang-orang tertentu yang memiliki atau menderita penyakit dan mesti dirujuk, tidak bisa melakukan apa-apa selain pasrah saja. Pertama-tama saya mau mengatakan begini, ketika dikatakan bahwa Tuhan melindungi kita dari penyakit, bukan berarti orang percaya tidak sakit. Bukan berarti orang percaya kemudian tidak bisa mati karena sakit. Tidak. Tetapi yang mau dikatakan bagi kita begini, bahwa ada batas waktu dalam kehidupan yang telah Tuhan tentukan bagi kita. Dan batas waktu itu tidak bisa kita mundurkan atau kita majukan, kecuali Tuhan yang memerintahkannya. Saya ambil contoh dalam kehidupan daripada Raja Hizkia. Ketika dia mengalami sakit yang parah, dikatakan bara pada tubuhnya, dan Nabi mengatakan bahwa siapkanlah segala sesuatu dan engkau akan mati. Maka Hizkia kemudian menangis dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, selama ini saya telah sungguh-sungguh melayani engkau sebagai seorang raja. Perhitungkanlah itu. Nabi baru keluar dari pelataran istana, kemudian Tuhan berbicara, kembalilah dan katakan dia akan sembuh. Saya menambahkan usianya 20 tahun. Nah, yang mau dikatakan bagi kita begini, bahwa Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Tuhan memiliki kuasa untuk melindungi kita daripada malapetaka, wabah, tulah, dan seterusnya. Dan kekuatan itu ada dalam kuasa Tuhan. Oleh sebab itu Yesaya 53 mengatakan, Tuhan menanggung segala dampak daripada dosa, kesalahan kita, pemberontakan kita, sakit, penyakit, kelemahan kita, Tuhan tanggung di kayu salib. Dan dikatakan bahwa oleh bilur-bilur Tuhan, oleh luka-luka Tuhan kita disembuhkan. Apa yang kemudian menjadi sebuah pengharapan bagi kita dari ayat ini? Saudara-saudara, terkadang dalam keadaan sakit kita menyadari sungguh mungkin kita telah berobat, kita telah melakukan berbagai cara, tetapi kita tidak mendapatkan kesembuhan. Bahkan mungkin sama seperti wanita yang sakit pendarahan yang diceritakan dalam kitab Injil. Segala uang harta bendanya habis dipakai untuk pengobatan, tetapi keadaannya makin hari makin bertambah buruk, sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia disembuhkan. Sebab itu ayat ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Ketika kita tengah bergumul dengan kesakitan, atau kita ingin supaya kita aman daripada kesakitan, pola hidup sehat adalah hal yang mesti kita lakukan. Tetapi yang paling utama adalah kita harus mempercayai bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa atas sakit penyakit, yang melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa untuk memberikan kesembuhan. Selama batas waktu itu belum ditentukan, maka selama itu kita memiliki pengharapan untuk sembuh dalam nama Yesus. Karena itu, Mazmur 91 mengatakan juga bahwa perlindungan kita dari sakit penyakit adalah dari Tuhan. Kalau sakit berkepanjangan, jangan cari orang pintar. Jangan cari orang untuk
mencari penyebab-penyebab yang terkadang tidak masuk akal. Orang ini yang melakukannya, orang itu yang melakukannya, yang kemudian timbul dalam diri kita adalah kita mencurigai orang, kita membenci orang, akibatnya jiwa kita berpengaruh. Sakit bisa bertambah parah. Sembuh tidak, tetapi kita membenci orang lain karena orang pintar mengatakan orang ini yang melakukannya. Belum tentu orang itu yang melakukannya. Tempat perlindungan yang aman bagi kita daripada sakit, penyakit, tulah, wabah, malapetaka adalah di dalam Tuhan. Tuhan merupakan perlindungan bagi kita. Ketika Anda sakit, Anda mengalami keadaan-keadaan yang bahkan Anda sudah menyerah, ingat ayat ini, perkataan firman Tuhan ini, doakan, dan doakan, berpegang pada janji Tuhan, bahwa Tuhan melindungi kita juga dari sakit penyakit. Tuhan melindungi kita dari penyakit. Tadi dikatakan, Alkitab mengisahkan Raja Hizkia ditambahkan usianya, bahkan ketika penyakitnya tidak bisa disembuhkan. 15 tahun dia ditambahkan usianya karena Tuhan. Artinya kita mesti berharap kembali pada Tuhan. Perlindungan kita cuma Tuhan. Semua kita akan mati, bukankah begitu? Nanti kita mau mati karena tua, mati karena penyakit, mati karena kecelakaan, mati karena apapun juga, semua kita memiliki batas. Tuhan telah menaruh batas. Tapi selama batas itu belum mencapai akhir, berjuang dan bergumul. Bahkan ketika batas itu sudah mencapai akhir pun seperti Hizkia. Bila memang Tuhan menghendaki kita masih hidup untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, kita tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Tuhan memberikan kehidupan itu kepada kita. Saya hendak mengatakan, kita mesti sepakat dengan pemazmur mengatakan bahwa Tuhan perlindungan yang aman dari sakit penyakit. Yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan bahwa Tuhan meluputkan kita dari malapetaka. Nah, malapetaka adalah hal-hal yang tidak kita kehendaki. Karena alam, keadaan-keadaan yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tengah berjalan tenang-tenang merencanakan hari ini mesti kita jalani seperti apa, dari pagi sampai kemudian sampai malam, tetapi tiba-tiba terjadi bencana tiba-tiba. Entah gempa bumi, entah apapun juga, kita tidak bisa menghindarinya. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Tuhan berkuasa melindungi Anda dari malapetaka. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, bagaimana kuasa Tuhan melindungi kita? Tetapi saya bilang itulah iman. Itulah iman. Iman melampaui segala keterbatasan kita untuk memikirkan tentang bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita. Saudara-saudari, saya hendak menambahkan sebuah kisah dari dalam Alkitab tentang bagaimana Tuhan melindungi kita secara sempurna dari rencana jahat manusia. Pada suatu saat ketika Israel keluar dari Mesir dan berperang melawan bangsa-bangsa untuk memasuki tanah Kanaan, dan mereka menang melawan bangsa-bangsa yang kuat, Balak kemudian menjadi cemas. Dia merupakan raja di Moab saat itu. Lalu dia berpikir begini, Israel nampaknya tidak bisa dikalahkan lewat peperangan. Lalu bagaimana saya harus mengalahkan mereka? Dia lalu memanggil seorang yang terkenal sakti. Mungkin kita saat ini mengistilahkan orang pintar. Tetapi memang Bileam terkenal sakti. Ketika dia mengatakan sesuatu terjadi, maka sesuatu terjadi. Ketika dia memberkati, maka orang atau bangsa itu diberkati. Ketika dia mengutuk, maka orang atau bangsa itu dikutuk. Balak menyuruh utusannya untuk menghukumi Bileam. Lalu sebelum utusan itu sampai, Alkitab mencatat bahwa pada malam hari itu malaikat Tuhan berjumpa dengan Bileam dan mengatakan, bangsa ini telah kuberkati, dan apa yang telah kuberkati tidak boleh dikutuk. Jadi Tuhan menetapkan sebuah batas penjagaan dan perlindungan terhadap Israel. Israel tidak tahu bahwa mereka tengah diancam oleh orang yang sakti, yang berkuasa, yang bisa mengutuk mereka. Mereka tidak tahu akan hal itu, tetapi Tuhan bertindak melindungi mereka. Saat ini mungkin kita tidak tahu ada orang yang bermaksud jahat kepada kita. Ada sakit yang bisa saja menyerang pada diri kita. Ada malapetaka yang bisa saja mengancam kita. Tetapi perhatikan ini, ketika kita berlindung pada Tuhan, maka Tuhan menjadi pembatas dengan semua itu. Inilah yang kita imani sebagai orang percaya.
kita tengah hidup dalam keadaan hidup di mana dunia ini semakin hari semakin sulit. Peperangan, bencana, wabah, dan seterusnya. Semua itu bisa menjadi ancaman terhadap kehidupan kita. Tetapi Mazmur 91 ini mengatakan, di dalam Tuhan kita memiliki perlindungan yang kokoh, aman, yang menjaga, melindungi kita, dan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Dalam penutup daripada refleksi kita pada saat ini, saya akan membahas beberapa hal penting yang kita perhatikan supaya semua yang dijanjikan Tuhan itu betul-betul menjadi milik kita sebagai orang percaya. Beberapa hal yang mesti kita perhatikan supaya penjagaan dan perlindungan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan ayat pertama tadi dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi artinya orang yang memilih untuk selalu menyerahkan kehidupannya pada Tuhan. Duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk merupakan sebuah gambaran bahwa dia memilih ada di situ, dia nyaman ada di situ, dan dia ada sebagai sebuah hal yang dia lakukan terus-menerus. Dalam ayat 1 mengatakan begitu. Lalu dalam ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-16 dikatakan begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, saudara-saudari, Anda mungkin mengatakan begini, bahwa saya percaya pada Tuhan. Tuhan merupakan perlindungan saya. Tetapi percaya tidak cukup. Anda harus mengambil tindakan aktif. Saya akan menunjukkan kepada Anda dari kata tadi, kata melekat. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Hati merupakan pusat kehidupan kita. Karena dalam hati kita akan berpikir, kita akan merasakan, kita akan memutuskan segala sesuatu yang kita lakukan. Hati merupakan pusat kehidupan. Nah, hatinya melekat, kata melekat di sini saya mengartikannya dengan beberapa hal dari bagian Alkitab yang lain. Artinya, melekat berarti pertama-tama ketika orang mengharapkan penjagaan dan perlindungan Tuhan yang otomatis hadir dalam hidupnya, maka dia harus satu, mendengarkan Tuhan sungguh-sungguh, memperhatikan perkataannya, dan mencari pimpinan Tuhan dan hikmatnya tiap hari. Ini sebuah keputusan, ini sebuah pilihan yang tidak dilakukan hanya sekali-kali, tetapi dilakukan terus-menerus. Jadi ini menjadi sebuah kebiasaan hidup. Bukan cuma ketika kita misalnya merasakan ancaman dalam hidup kita, lalu kita mencari pendeta, kita mencari hamba Tuhan yang lain, dan kemudian kita minta didoakan. Sesudah ancaman itu berlalu, kita hidup lagi seperti sedia kala menurut kehendak kita dan tidak peduli lagi dengan Tuhan. Bukan seperti itu. Tidak. Tetapi ini adalah sebuah keputusan. Keputusan yang mengatakan apapun yang terjadi dalam hidup saya mengambil keputusan untuk mendengarkan Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi kehendaknya dalam firman. Memperhatikan perkataannya. Artinya setiap langkah, tindakan kita, perkataan kita, pikiran kita, kita selalu menyandingkannya dengan firman. Apakah ini berkenan dengan Tuhan? Apakah ini sesuatu yang Tuhan kenal? Apakah ini yang Tuhan kehendaki? Memperhatikan perkataan Tuhan seperti itu. Lalu kemudian kita mencari pimpinan Tuhan. Mencari pimpinan Tuhan berarti begini, ketika ada dalam masalah, kita tidak menggantungkan penyelesaian persoalan itu pada kemampuan kita atau pada nasihat orang lain, atau pada apa yang menjadi ilmu pengetahuan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu. Itu mungkin menjadi pelengkap, tetapi yang pertama-tama adalah kita mencari pimpinan Tuhan. Seringkali kalau orang mengalami masalah, orang lebih sibuk dengan masalahnya. Saya ingin cepat-cepat keluar dari masalah saya. Oke, Tuhan juga menghendaki hal itu. Tapi terkadang Tuhan mau begini, dengarkanlah, saya mau berbicara kepadamu lewat persoalan ini. Saya ingin mengatakan sesuatu karena saya mengasihimu. Dan kalau ini tidak terjadi, engkau tidak pernah menaruh perhatian pada diri saya. Sebab itu, kita harus mencari pimpinannya. Bukan cuma 1-2 kali, tapi setiap hari. Setiap hari. Sehingga dalam pimpinannya, kita selalu mengarah pada apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita. Seandainya tadi dikatakan kita ada dalam kesesakan pun, dikatakan begini, bahwa Tuhan akan menyertai.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudara-saudara, yang kedua berbicara tentang melekat. Ini seperti yang dikatakan dalam Yohanes 15. Tuhan Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Kamu tidak akan berbuah kalau tidak melekat, menempel pada aku. Melekat atau menempel. Seorang teolog, dia mengartikan kata melekat atau menempel ini seperti begini. Kita punya begitu banyak aktivitas tiap hari. Aktivitas itu bisa kita bedakan, hal-hal yang biasa rutin kita lakukan, dan tanpa pertolongan dari luar diri kita pun kita bisa mampu melakukan. Ada hal-hal yang kita tahu bahwa kita membutuhkan pimpinan dan tuntunan Tuhan, kekuatan yang lain, atau pertolongan orang lain. Nah, untuk kata melekat ini, maka dia mengatakan bahwa kata melekat, menempel, supaya berbuah, ibarat kata apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, mesti kita doakan tiap saat. Hal-hal yang kecil, yang sepele, yang kita tahu kita bisa mengerjakannya, maupun hal-hal yang besar yang kita tahu, Tuhan, saya tidak sanggup untuk melakukannya, hanya Tuhan yang bisa. Tuhan, tolonglah supaya orang itu berbaik hati kepada saya, dan saya mendoakan orang itu supaya Tuhan memberikan dia hati yang mau menolong saya. Saudara-saudara, Yohanes 15 mengatakan bahwa ketika kita melekat pada Tuhan, itu berarti kita mendoakan semua hal yang kita lakukan. Hal-hal kecil yang kita bisa kendalikan, maupun hal-hal besar yang tidak bisa kita kendalikan. Itulah yang dikatakan melekat. Melekat artinya tidak terlepas sedetik pun. Segala sesuatu selalu kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak datang cuma untuk meminta izin terhadap apa yang mesti kita lakukan, tetapi sebelum kita mendoakan apa yang kita minta dari Tuhan, kita telah merencanakannya bersama-sama dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi melekat berarti tidak ada jeda sedikit pun kita terlepas dari Tuhan. Ini seperti dikatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Anda tidak akan pernah mengambil jeda untuk bernafas, kecuali Anda dengan sengaja menahannya. Tetapi itu pun tidak bisa lama-lama. Kalau tidak, Anda mati. Ya. Yang terakhir, saudara-saudara, ketika berbicara tentang melekat, maka kata melekat ini berarti mempercayakan diri. Nah, mempercayakan diri, hati-hati. Banyak orang percaya mengatakan percaya pada Tuhan Yesus, ia percaya. Percaya pada Tuhan Yesus, percaya. Percaya pada Tuhan Yesus, percaya. Mempercayakan diri belum tentu. Banyak orang masih mempercayakan diri pada dia punya deposito di bank. Banyak orang masih mempercayakan diri pada relasi-relasi yang kuat. Saya kenal ini, saya kenal itu, dan seterusnya. Orang-orang hebat saya kenal. Banyak orang yang masih mempercayakan diri karena tubuhnya masih sehat, dia masih produktif, karirnya masih naik, dia terkenal cerdas dan punya masa depan yang baik. Ketika ditanya apakah orang-orang ini percaya Tuhan Yesus, percaya, tapi mempercayakan diri belum tentu. Belum tentu mereka mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Mempercayakan diri berbeda dengan percaya. Mempercayakan diri berarti kita tidak hanya mengatakan, tetapi kita mengatakan dan kita berkomitmen untuk melakukan apa yang kita katakan. Ketika kita mempercayakan diri pada Tuhan, maka meskipun keputusan Tuhan berbeda dengan keputusan kita, dan kita tahu kita mampu melakukannya tanpa Tuhan, kita bergeser. Tuhan, aku melakukan menurut kehendak. Berarti kita mempercayakan dan mengatakan, meskipun pertimbangan bisnis ini seolah-olah merugikan bagi saya, tetapi ketika saya merasa bahwa Tuhan menghendaki saya jangan melakukan tindakan seperti itu, maka saya mengambil keputusan untuk mengikuti kehendak Tuhan, mempercayakan diri pada Tuhan. Meskipun mungkin dengan membatalkan itu berarti saya mengalami keuntungan yang sedikit, bahkan kerugian. Saudara-saudara paham apa yang saya katakan? Percaya berbeda dengan mempercayakan diri. Melekat berarti mempercayakan diri kepada Tuhan. Semua kita membutuhkan perlindungan dalam hidup ini. Semua kita berjalan dalam sebuah upaya supaya hidup kita aman, nyaman, dan kemudian mapan. Mazmur 91 mengatakan Tuhanlah yang menjadi jawaban atas segala kebutuhan kita tadi. Terima itu sebagai sebuah janji Tuhan, sebagai sebuah keinginan yang kuat dari Tuhan untuk memberkati kita. Anda perlu menerimanya, meresponsnya dengan melakukan seperti yang tadi dikatakan di terakhir, melekat padanya. Kita mengakhiri edisi Wajah Allah pada saat ini. Perlindungan Allah bagi kita, itulah tema kita pada saat ini.
Kita akan berjumpa kembali minggu depan, masih bersama dengan Tinggal Misteri dalam acara Wajah Allah. Kamu dapat, kamu bisa.